Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Tin dengan program seputar nanam tin. Oke, kali ini kami coba relax ataupun tidak terlalu saklek dengan buah tin, pohon tin. Tiba-tiba kami kepikiran tentang kata organik. Jadi ketika mulai konsisten membuat YouTube, kami sering scroll atau survei atau riset dan menemukan beberapa kata organik itu ternyata ada di dunia marketing, dunia konten kreator. Jadi ini bikin organik aja. Maksudnya organik ternyata di dalam dunia online itu sebuah konten yang memang, atau kita berjualan produk atau jasa atau apapun itu yang memang tidak menggunakan jasa ads ataupun endorse ataupun tidak menggunakan tambahan-tambahan hal lain lah. Jadi benar-benar konten tersebut memang berkualitas, everlasting, evergreen gitu ya. Jadi memang dibutuhkan orang banyak, orang bakal mencari konten tersebut dan bisa menjadi viral secara organik, atau mungkin produk tersebut dibeli tanpa menggunakan iklan atau apapun. Jadi itu kami melihat apa hubungannya ya antara dunia online atau jual produk ataupun konten kreator organik dengan pertanian. Apakah ada kesamaannya? Karena memang di pertanian pun kita menyebutnya ada pertanian organik nih, karena tidak menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia. Apakah sama? Kami coba berpikir santai, dan jika organik dalam dunia online itu memang lebih mudah dilakukan oleh mereka yang public figure atau artis, kemudian mereka yang mempunyai jabatan, ataupun mereka yang benar-benar konten kreator yang memang sudah berpengalaman, berkualitas, dan mereka yang bisa berjejaring kemudian berkolaborasi. Itu memang untuk membuat konten organik atau jualan barang organik di dunia online itu lebih mudah. Ternyata di dunia tanaman ada kesamaan. Jadi kami menemukan untuk di tanaman itu, jika di dunia online itu dikaitkan dengan yang namanya konten kreator handal gitu, produknya bagus, berkualitas. Di sini pun kami menyebutnya tanaman yang memang sudah sangat bermanfaat, mudah dibudidayakan atau dirawat atau dibesarkan. Itu seperti yang tadi kami bahas, konten kreator handal. Jadi di sini di bidang yang kami geluti itu kami membahas tentang pohon tin. Dan ternyata pohon tin itu ada berbagai macam. Nah, yang kami rekomendasikan itu adalah pohon tin varian Iraqi atau Ficus palmata. Karena varian yang lain kami coba dengan cara organik, ternyata tidak genjah jika digunakan pupuk kimia baru. Varian tersebut mampu berbuah genjah. Jadi memang di sini untuk organik kami hanya menyarankan jenis buah tin atau pohon tin Ficus palmata. Dan memang untuk masalah tadi kolaborasi, jaringan, terus istilahnya circle di dunia online atau produk ataupun artis itu kan berarti berhubungan dengan ekosistem. Dan ternyata organik menurut kami itu di pertanian memang perlu mengkondisikan ekosistemnya sehat, dari mulai refugia, ada tanaman refugia sebagai pengali, ada namanya mikroorganisme yang cukup banyak yang dibutuhkan tanaman. Kemudian ada namanya circular living di situ, jadi bisa berputar gitu, dari mulai sampah dapur menjadi kompos, kemudian menjadi nutrisi tanah gitu. Kita bisa menyediakan biochar juga, atau arang, dan bisa juga menggunakan abu untuk menurunkan pH atau menstabilkan. Itu pun hal-hal seperti itu kan harus dibuat ekosistem, dan jika ekosistemnya terbentuk
berkebun atau bertani organik itu bisa dibilang mudah, seperti seorang artis public figure atau yang punya jaringan, mereka ingin berjualan online dengan organik ataupun melakukan viral ya. Nah, itu konten itu lebih mudah karena ekosistemnya sudah terbentuk. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berarti jika dalam dunia pertanian masih ada yang dibeli, belum bisa memproduksi sendiri gitu, ataupun kita mengandalkan pihak luar, orang lain itu, apakah masih bisa disebut organik? Seperti ketika produk tersebut menggunakan endorse ataupun iklan, itu tidak bisa dibilang organik. Apakah di pertanian seperti itu? Itu pertanyaan kami, dan memang karena hal tersebut kami juga berhati-hati untuk mengklaim atau menginformasikan bahwa kami organik, karena kami pun masih ada beberapa bahan yang perlu kami beli, misalnya kapur dolomit ataupun sekam bakar ataupun kompos, yang menurut kami untuk mengumpulkan kompos dari hasil produksi kami tidak cukup, masih terlalu kecil, jadi kami beli. Maka itu, apakah itu organik? Mungkin dari kalian yang punya sudut pandang atau opini sendiri bisa kolom komen. Yang pasti ini hanya obrolan yang menurut kami ada keterkaitan, dan memang kami pun untuk membuat ebook atau buku di format digital ini masih organik, belum menggunakan ads ataupun endorse gitu loh. Karena kami masih yakin bahwa isi dari ebook itu menurut kami sangat bermanfaat dan memang layak untuk dibagikan kepada khalayak umum. Bagi yang ingin tahu ebook seperti apa, silahkan cek di kolom deskripsi. Mungkin itu aja pemaparan dari kami. Semoga sama-sama bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.